belut menjadi salah satu hewan yang lazim dikonsumsi di Indonesia. Meski bentuk fisiknya mirip seperti ular, hewan ini kaya akan protein dan zat besi loh. Gak heran kalau olahan belut di Indonesia ada banyak street lovers, seperti pecak belut, gulai belut, sampai yang paling unik yaitu rujak belut. Nah loh, biasanya yang dijadikan rujak itu buah-buahan kan? Tapi kok ini belut ya? Ini dapatnya gede juga tuh. Ini udah termasuk babon kalau segini. Babon? Ya di sawah itu kalau sudah kayak segini. Apa itu? Ada yang nyentuh. Sebelum ke olahannya, saya mau cari belutnya dulu Skit Lovers. Lebih dikenal sebagai hewan liar, rupanya tidak mudah mendapatkan belut, terutama jika bukan musimnya. Banyak sebagian orang yang rela menghabiskan waktu bergelut dengan lumpur untuk mendapatkan belut. Salah satunya Katum dan Soleh, warga asli Banjarharjo Kabupaten Brebes ini sudah menekuni profesi pencari belut selama 10 tahun. Yang belum tahu, ternyata ada 2 metode untuk menangkap belut di area sawah. Ini kalau nyari belut itu sebenarnya ada cara apa aja sih Pak? Kalau yang ini carinya apa namanya? Kalau yang pakai pancing, pakai tali itu namanya ngurak. Ngurak tuh yang di lubang? Iya, yang di lubang, nyari lubang dulu. Nah kalau ini kita apa namanya? Kalau ini namanya ngobeng. Ngobeng itu ngapain sih? Ngobeng itu nyari belut yang mabok, yang lahannya habis di traktor. Terus tanahnya kan rumahnya kena roda traktor tuh. Iya. Nanti belutnya pada naik ke atas biasanya. Oh gitu. Iya, di bekas jerami yang busuk itu. Oh di jerami ini ya? Iya, biasanya pada keluar belutnya. Oke. Metode ngurak menggunakan alat pancing yang terbilang sederhana, hanya joran pendek yang telah dilengkapi dengan senar pancing. Biasanya mencari belutnya dilakukan sore sampai tengah malam. Lokasi pencariannya pun di sekitar area persawahan yang sudah selesai panen ataupun di saluran irigasi. Berbeda dengan ngurak, kalau ngobeng dilakukan di area persawahan yang mau ditanam padi. Tanah yang sedang digeburkan oleh traktor inilah yang menjadi favorit para pencari belut. Untuk ngobeng tidak ada alat bantu yang dipakai alias menggunakan tangan kosong Skit Lovers. Mana? Wih, dapat. Wih, gila bener. Dapat ya belutnya ya. Wih, ada. Emang susah ya? Susah mau pegang. Enggak. Saya takut. Cuman ini tipikal belut sawah emang begini ya? Ya, ini tadinya rawa sih di sini. Oh, rawa. Biasanya kalau musim hujan tuh banjir terus begini. Oh, jadi ini memang tergolong belut rawa, cuman hidupnya di sawah gitu ya. Ini dapatnya gede juga tuh. Ini udah termasuk babon kalau segini. Babon. Ya. Kawasan yang sedang dibajak ini merupakan target empuk para pencari belut. Pasalnya, ketika traktor membalik lapisan tanah bawah ke atas, membuat sarang belutnya menjadi rusak sehingga belutnya keluar dari sarang. Belut indukan sangat suka bersembunyi di antara jerami-jerami yang mulai membusuk sekaligus bercampur air dan lumpur. Kalau pakai jerami nggak licin dia. Oh gitu ya, jadi kita dapat nih, tuh. Dia masih gerak-gerak. Jadi kalau misalkan tips buat nyari belut, kita pakai jerami yang ada di sini, biar belutnya gampang ditangkap ya, Pak ya. Jadi biar gampang ditangkap, jadi kan dia punya lendir nih, licin. Jadi kalau pakai jerami tuh dia nggak bisa gerak. Dia gerak-gerak tuh. Ini bukan saya yang gerakin ya tuh, emang hidup nih. Kita langsung dapat, kita langsung masukin. Belut sawah memiliki ciri tubuh silinder memanjang dengan bagian punggung berwarna hijau hingga kecoklatan dan bagian bawah perutnya berwarna agak kekuningan. Untuk menangkap belut menggunakan tangan kosong, setidaknya dilakukan oleh minimal 2 orang ya, agar lebih banyak dapat belutnya. Akhirnya saya bisa nyari sendiri ya. Memang kalau misalkan nyari belut ini kesulitannya itu satu, pertama tanahnya lembek, lumpur. Terus si belutnya ini sembunyinya biasa di namanya apa? Sekam-sekam kering ya, sekam-sekam basah ya Pak? Yang busuk. Jadi dia sembunyi dari karena kan tanahnya atau rumahnya di kena traktor ya. Jadinya dia keluar sembunyi di sekam-sekam basah gini yang udah busuk lah. Kena roda traktor jadi lemas itu. Oh, kena roda traktor jadi lemas. Ini nih ada bekasnya nih. Oh iya.
kena roda traktor dia. Jadi lemes tuh, jadi lebih mudah mendapatkan belut ketika lagi ada traktor kayak saya di belakang gini. Meski terlihat receh, hasil yang diperoleh ternyata cukup menjanjikan Skate Lovers. Harga belut di pasaran sekitar 30 sampai 50 ribu rupiah per kilogram. Widih, lumayan mahal juga ya. Nah, belut hasil tangkapan ini biasanya langsung dikirim ke warung rujak belut yang ada di Kabupaten Brebes. Rujak yang identik dengan buah-buahan, tapi di Brebes diganti dengan belut goreng. Sentra olahan rujak belut ada di Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Uniknya, warung rujak belut di sini kebanyakan berjualan di depan rumah loh. Sama seperti warung rujak belut Mak Ribut yang sudah eksis sejak tahun 80-an. Katanya dulu pernah cerita apa ibunya ibu pertama kali jualan pilih belut, kenapa Bu waktu itu? Ya maksudnya kayak gitu, dapat mimpi, pengen. Dapat mimpi. Mimpi ngolah belut atau gimana Bu? Iya. Hari ngolah belut sih tadinya kayak gitu udah, tapi gorengan aja jualannya. Tapi kan nggak begitu laku. Dapat mimpi. Dapat mimpi ngolah belut jadi rame gitu. Iya. Oh, jadi karena mimpi. Karena mimpi akhirnya dia merubah mendobrak sistem. Tadinya biasanya buah jadi belut ya. Untung nggak ini buahnya nggak biawak ya. Kalau biawak nggak lucu juga rujak biawak. Petunjuk dari mimpi menjadi berkah sendiri bagi Mak Ribut. Soalnya usaha yang digeluti sekarang lebih ramai dan banyak pembeli yang datang dari Brebes, bahkan sampai luar Brebes seperti Cirebon, Indramayu, dan Tegal. Belutnya harus diolah dulu ya Skate Lovers. Seperti kita ketahui, kalau belut memiliki lendir yang terdapat di seluruh tubuhnya. Tenang, ada cara kok menghilangkan lendirnya. Salah satunya dengan menggunakan abu gosok. Jadi tapi abu gosok yang dipakai ini merupakan abu gosok khusus. Jadi bukan abu gosok yang buat cuci piring ya Bu ya. Nah, kalau abu gosok cuci piring itu terbuatnya dari bekas bakaran bata merah dan lain-lain, itu dibakar nanti jadi abunya. Nah itu yang buat abu gosok cuci piring. Kalau abu gosok khusus belut ini itu adalah abu gosok bekas pembakaran kayu. Kalau kita makan kayu bakar kan suka ada, masak pakai kayu bakar suka ada abunya tuh. Nah abunya itu yang dipakai buat untuk membinasakan, tapi untuk membuat lendir belutnya hilang dan membuat belutnya mati kayak gitu ya. Lendir adalah pelindung tubuh belut. Abu gosok bersifat kesat dan menyerap cairan, sehingga membuat lendir pada belut menjadi kering. Selain itu, zat kalium pada abu gosok dapat membuat efek panas dan perih jika terkena kulit atau insang hewan, sehingga membuat belut iritasi dan kekurangan oksigen. Belut yang sudah ditaburi abu gosok bekas perapian ini akan didiamkan selama 10 menit. Kalau sudah mati, baru dia dibersihkan dengan air bersih. Berbeda dengan olahan belut lainnya, kalau di sini belutnya tidak dibelah dua ya, melainkan langsung diberi bumbu. Bumbunya sederhana aja kok, hanya garam, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Selanjutnya, bumbu yang sudah dihaluskan akan dicampurkan ke belutnya. Setelah itu tinggal digoreng deh. Kenapa alasannya? Kenapa harus minyak yang dingin dulu baru ke panas? Biar hasil gorengannya bagus. Terus nggak meletup-meletup nggak? Enggak. Oh, jadi biar pas digoreng nggak meletup-meletup sengaja digorengnya pas minyak yang dingin. Iya. Jangan yang panas banget ya. Kan ada tuh yang sampai ngegolak baru itu langsung Iya. ngebor ya. Nanti Kalau hasil ini enggak ya? gorengannya jelek. Iya. Oh, hasilnya jadi jelek. Malah ini slow but sure ya, lama tapi akhirnya hasilnya renyah dan gurih juga. Proses menggorengnya pun lebih lama sekitar 10 menit. Tujuannya agar daging belutnya matang merata sampai ke dalam. Nah, kalau sudah kering gini tinggal angkat dan dibawa ke depan deh. Selanjutnya tinggal buat bumbu rujaknya. Boleh dibilang bumbu rujak di sini lebih mirip bumbu kacang pecel atau lotek ya. Soalnya penggunaan kacang tanah halusnya cukup banyak. Bedanya, kalau rujak belut ada tambahan gula aren, kecap asin, kecap manis, dan perasan jeruk nipis. Ah, ini dia. Rujak bukan sembarang rujak karena biasanya buah kalau ini pakai belut, lihat.
Dia sebenarnya kalau dilihat-lihat itu bukan seperti rujak pada umumnya, tapi ini lebih kepada pecel atau lotek. Cuma dia ada tambahan gula merah, kecap asin sama kecap manis. Dan ditambahkan hanya tomat aja, nggak ada sayuran yang lain ya Bu ya. Nggak pakai timun, nggak pakai toge, nggak pakai kacang panjang. Tomat bawang aja. Jadi Pak jeruk nipis juga jadi kayak sate gitu. Jadi lihat di bentuknya. Ini namanya rujak belut khas Brebes ya. Untuk satu porsi rujak belut ini harganya Rp35.000 Skit Lovers. Wajar ya, karena belutnya semakin sulit dicari dan cara mengolah belutnya yang tidak mudah. Rujak belut khas Brebes bukan hanya menawarkan perpaduan rasa yang unik, tetapi menjadi bukti keahlian masyarakat Brebes dalam mengolah belut.